Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan sudut pada segi 4 tali busur. Ya. Jadi sebelum itu saya jelasin dulu segi 4 tali busur itu bagaimana. Anggaplah saya memiliki sebuah lingkaran. Ya, saya ambil 4 buah titik pada lingkaran itu. Namakan A, B, C, dan D. AD ini adalah tali busur, DC ini tali busur, AB tali busur, dan BC tali busur. Sehingga segi 4 yang terbentuk itu dinamakan segi 4 tali busur. Oke. Nah, kalau seandainya segi 4 tali busur ini saya buatkan garis yang menghubungkan BD dan AC gitu ya, diagonal dari segi 4 ini, anggap dia berpotongan di titik O ya, dia berpotongan di titik O. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah ada berapa pasangan sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur ini. Oke, ada 2. Yang pertama adalah sudut BAD dan sudut BCD. Oke, BAD yang ini ya, yang itu dengan sudut BCD yang itu. Nah, pasangan yang kedua itu adalah ABC, sudut ABC yang ini dengan sudut ADC yang ini. Sudut ADC. Nah, ini adalah 2 pasang sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur yang saya gambarkan di sebelah kiri. Nah, kita ingin mencari hubungan antara pasangan dari sudut yang berhadapan. Nah, mungkin saya akan menjabarkan yang nomor 1 saja ya. Nanti yang nomor 2 silakan adik-adik jabarkan sendiri dengan melihat dari penjelasan yang saya sampaikan. Nah, jadi ini saya hapus dulu sudutnya agar tidak mengganggu gambarnya. Oke, sekarang fokus kita adalah sudut BAD. Nah, sudut BAD. Sudut BAD ini. Ya, yang ini. Kalian bisa nggak membayangkan bahwa sudut BAD ini terbagi 2, yaitu sudut BAC yang ini, ya, sudut BAC dan sudut DAC. Nah, yang itu, sudut DAC, dia terbagi 2, BAC dengan DAC. Nah, sekarang kita coba perhatikan sudut BAC yang ini. Terbayang ya sudut BAC yang ini. Nah, sekarang ditambah lagi 1. Bayangkan sudut BOC yang ini. BAC dengan BOC. Oke, pada video sebelumnya saya menjabarkan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Oke, jadi bahwa sudut BAC-nya ini adalah sudut kelilingnya. Dan sudut BOC adalah sudut pusatnya. Dan kedua sudut ini mengarah kepada busur yang sama, yaitu busur BC. Berarti hubungannya adalah BAC nilainya setengah dari BOC. Oke, sekarang sudut DAC. Sudut yang ini. Nah, sekarang DAC itu berhubungan dengan sudut DOC yang merah ini. Hubungannya seperti apa? Sama. Kalau yang BAC tadi sudut keliling, maka DAC juga adalah sudut keliling. Dan sudut DOC itu juga adalah sudut pusat, sama seperti BOC.
Oke. Nah, DAC dengan DOC itu bernilai bahwa DAC setengah kali sudut DOC. Ya, seperti itu. Nah, jadi setengahnya kita bawa ke depan, setengah dari sudut BOC ditambah sudut DOC. Nah, ini kita anggap persamaan 1. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang bawah ya, BCD. Nah, ini yang saya hapus dulu. Kita lanjut ke sudut BCD. Nah, sudut BCD yang ini juga terbagi dua. Sudut BCO dan sudut DCO. Ya, BCO dan DCO. Berarti BCD itu adalah sudut BCO ditambah sudut DCO. Nah, sama seperti tadi. Coba perhatikan. Sudut BCO yang ini itu berhubungan dengan sudut BOA. Oke. Yang ini ya, BOA. Ya. Berarti sudut BCO itu sama dengan setengah dari sudut BOA. Ya, nah sekali lagi kalau kita perhatikan sudut BCO itu kan sebenarnya sama posisinya atau sama namanya dengan sudut BCA gitu ya. Antara sudut BCA dan sudut BCO sama. Begitu juga antara sudut DCO sama dengan sudut DCA. Karena sudutnya sama-sama yang di bawah ini. Oke, sekarang kalian perhatikan sudut DCO atau sudut DCA. Sama ya. Yang harus kalian perhatikan hubungannya dengan sudut DOA. Bagaimana? Ya, sama-sama mengarah kepada busur DA. Tetapi DOA adalah sudut pusat dan DCO adalah sudut keliling. Maka sudut DCO atau sudut DCA itu adalah setengah kali sudut DOA. Nah, ini kita keluarkan setengahnya. Setengah sudut BOA, sudut BOA ditambah sudut DOA. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 2. Tadi saya bilang apa? Hubungan sudut pada segi 4 tali busur yang kita hubungkan adalah jumlah dari sudut yang berhadapan. Yang berhadapan salah satunya apa? BAD dan BCD. BAD pada persamaan 1 hasilnya, BCD pada persamaan 2 hasilnya. Nah, inilah yang akan kita jumlahkan. Nah, jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, berarti BAD ditambah sudut BCD. Masukkan nilainya. Setengah kali sudut BOC ditambah sudut DOC. Oke, ditambah setengah kali BOA. Oke, saya tulis di bawah saja ya. Sama dengan setengah kali sudut BOA ditambah sudut DOA. Nah, setengahnya dibawa keluar, sifat distributif. Setengah kurung sudut BOC ditambah sudut DOC ditambah sudut BOA ditambah sudut DOA. Nah, coba sekarang perhatikan BOC, DOC sama BOA, DOA.
Nah, sekarang BOA yang berwarna merah yang sebelah kiri, DOA yang merah sebelah kanan, habis itu BOC yang hijau sebelah kiri, dan DOC adalah yang hijau sebelah kanan. Ini. Nah, yang merah ini digabung total menjadi satu lingkaran penuh. Dengan kata lain bahwa BOC, DOC, BOA, dan DOA itu menghasilkan satu lingkaran penuh yang nilai sudutnya adalah 360 derajat. Dibagi 2 jadi 180. Nah, artinya apa? Kalau saya memiliki sebuah sudut pada segi 4 tali busur, saya jumlahkan dengan sudut di hadapannya, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Ini dua sudut berhadapan. Dijumlahkan, hasilnya 180. Nah, itu adalah sifat dari sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur. Ya, jadi sekian untuk video kali ini. Saya akan lanjutkan kembali dengan video-video yang lain. Misalnya contoh soal ataukah mungkin konsep-konsep matematika yang lain. Nggih, terima kasih.